Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok Amalia, Khairunisa, Rozatul Jannah ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah Psikologi Kepribadian 2 dengan judul materi Personologi dari Henry Murray. Baik, jadi kami di sini akan membahas tentang biografi singkat Henry Murray, teori Henry Murray dalam psikologi, prinsip-prinsip teori Henry Murray, kepribadian, dinamika kepribadian, kelebihan dan kelemahan teori. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Rozatul Jannah. Henry Murray. Biografi singkat Henry Murray. Henry Alexander Murray lahir di New York, Amerika Serikat pada tanggal 31 Mei 1893. Dia terlahir dari keluarga bangsawan. Terlahir dari keluarga bangsawan tidak lantas membuatnya bahagia. Dia kurang mendapat cinta kasih dari ibunya sehingga sejak kecil dia menderita depresi. Teori Henry Murray dalam psikologi. Teori Henry Murray ini disebut dengan teori personologi, di mana menekankan bahwa psikologi kepribadian harusnya mengonsentrasikan diri pada kasus pribadi. Teori Henry Murray ini mirip dengan teori psikoanalisa dari Sigmund Freud. Namun pandangan Murray sangat holistik, yaitu manusia harus dipahami sebagai kesatuan pribadi yang utuh, yang mana setiap bagian dari tingkah laku manusia harus dipahami dalam hubungan dengan fungsi lainnya, seperti lingkungan, pengalaman masa lalu, ketidaksadaran dan kesadaran, serta fungsi otak. Semuanya harus ditangkap secara keseluruhan agar dapat dipahami makna dari proses kepribadian seseorang. Peranan Murray di bidang psikologi adalah dalam bidang diagnosa kepribadian dan teori kepribadian. Hasil karya terbesar yang sangat terkenal adalah teknik evaluasi kepribadian dengan metode proyeksi yang disebut dengan Thematic Appraisal Test atau TAT. Prinsip-prinsip teori Henry Murray. Prinsip-prinsip pokok personologi adalah: 1. Proses psikologis bergantung kepada proses fisiologis. Kejadian yang membangun kepribadian itu sendiri untuk bergantung pada fungsi sistem saraf pusat. 2. Prinsip mencakup semua hal. Kepribadian adalah konsep yang dapat menjelaskan semua fenomena tingkah laku. 3. Organisasi longitudinal, yaitu menurut Murray terdapat pusat yang mengorganisir dan mengatur proses dalam diri seseorang. Kepribadian itu harus mencerminkan unsur tingkah laku yang menetap atau berulang, maupun tingkah laku yang baru dan unik. Perbandingan teori Freud dan Murray. Freud, yang pertama, id hanyalah sebuah sistem kepribadian mendasar yang berisikan berbagai aspek psikologis seperti insting, impuls primitif, kenikmatan. Kedua, ego, penengah dari id dan superego, berupa usaha untuk memperoleh kepuasan yang dituntut id. 3. Superego, kekuatan moral, etik yang bekerja pada prinsip idealistik. Kedua, perbandingan Murray. Yang pertama, id berisi satu impuls seperti empati, cinta, dan bagaimana seorang dalam memahami lingkungan. Kedua, ego menjadi pusat pengatur semua tingkah laku, merancang tingkah laku, membuat peluang untuk memperoleh kepuasan id yang positif. Ego kuat dapat lebih efektif untuk mendamaikan id dan superego. Superego, kekuatan norma dan budaya moral. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amalia. Nah, sekarang struktur kepribadian menurut Henry Murray. Pertama itu ada id, ego, dan superego. Id, menurut Murray, berisi dorongan primitif, perlakuan moral, dan nafsu. Ego berperan sebagai penengah antara id dan superego. Dengan superego, kekuatan moral, norma, dan budaya. Yang kedua itu ada unit-unit tingkah laku, proceeding dan serial. Inti dasar dari tingkah laku adalah proceeding. Proceeding adalah hubungan antara individu dengan orang lain atau hubungan individu dengan objek lainnya pada waktu yang terbatas. Sedangkan serial adalah rangkaian proceeding yang menjadi unit tingkah laku. Nah, yang ketiga itu ada ordinasi, abilitas, dan prestasi.
Ordinasi ini berarti cara mental tinggi yang digunakan seseorang untuk menentukan tindakan guna mencapai tujuan. Sedangkan abilitas berarti gambaran dari kemampuan seseorang, baik berupa bakat turunan maupun dari segala hal yang telah dipelajari. Kemudian ada prestasi. Prestasi ini apa yang nyata dilakukan dengan pengetahuan yang dimiliki. Selanjutnya, dinamika kepribadian. Yang pertama itu ada kebutuhan, atau biasa disebut dengan need. Need adalah konstruk mengenai kebutuhan bagian otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berpikir, dan berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Nah, yang kedua itu ada peredaan tegangan atau tension reduction. Menurut Murray, orang yang memiliki keinginan adalah orang yang berada pada tegangan. Dan yang bisa meredakan tegangan tersebut adalah rasa puas. Yang ketiga ada tekanan, merupakan bentuk tingkah laku yang bersumber dari lingkungan. Menurut Murray, tekanan ini dibagi dua. Yang pertama itu ada alfa, yang kedua ada beta. Alfa sendiri artinya adalah kualitas lingkungan berdasarkan kenyataan. Nah, sedangkan beta, kualitas lingkungan berdasarkan hasil pengamatan individu. 4. Interaksi antar kebutuhan dan tekanan atau biasa disebut dengan tema. Tema adalah aspek dari proceeding yang menggambarkan interaksi antara kebutuhan dengan tekanan, yakni motif yang beroperasi dalam interaksi itu. Yang kelima, ada arah tingkah laku. Di sini ada nilai dan vektor. Untuk nilai ada body, properti, otoritas, asosiasi, ilmiah, estetik, dan ideologi. Yang kedua itu vektor, redaksi, resepsi, akusisi, konstruksi, konservasi, ekspresi, dan lain sebagainya. Mempunyai kelebihan dan kelemahan teorinya. Yang pertama itu kelebihan. Nah, untuk kelebihannya, teori ini menekankan betapa pentingnya hubungan antara psikologis dan peristiwa dengan struktur dan keaktifan otak. Teori ini juga memakai metode deskriptif dan taksonomi. Sedangkan kelemahannya adalah terdapat pada tes ET di mana validitas dan reliabilitasnya masih kurang memadai. Murray sendiri tidak memberikan proposisi-proposisi yang dapat melahirkan hipotesis-hipotesis untuk diuji. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.